Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar akuntansi biaya, yaitu sistem pembelian bahan baku. Nah, di sini ada sistem pembelian, di mana transaksi pembelian lokal bahan baku melibatkan bagian-bagian produksi gudang, pembelian barang, dan juga akuntansi ya teman-teman. Di sini ada dokumen sumber dan dokumen pendukung. Yang pertama ada surat permintaan pembelian, surat order pembelian, laporan penerimaan, dan faktur dari penjual. Nanti kita akan bahas satu-satu terkait ini ya. Nah, yang kedua ada sistem pembelian. Di sini sistem pembelian itu ada prosedur permintaan pembelian, order pembelian, prosedur penerimaan barang, dan prosedur pencatatan penerimaan barang di gudang, serta pencatatan utang. Nah, di sini tuh ada bisnis prosesnya teman-teman. Kalau teman-teman tahu di perusahaan itu kan, kita tahu yang namanya bisnis proses. Dua bisnis proses itu adalah bagian di mana yang mengelola proses alur proses bisnis dari dia penerimaan barang, hingga dia keluar, atau misalkan hingga dia penyimpanan barang, atau hingga dia menjadi barang jadi. Jadi di sini tuh ada namanya kita dari user ya teman-teman. Nah, user itu melakukan permintaan pembelian. Lalu ada namanya uh, user itu melakukan mengajukan namanya PR, purchase request ya teman-teman. Intinya dari nanti teman-teman kan ngelakuin order pembelian dari bagian processing itu dari PR yang masuk ke dari user itu ngajuin PR dulu. Nanti PR-nya itu kan yang di approve sama purchasing bagian pembelian. Dan nanti dia yang akan mengorder pembelian. Jadi harus ada pemisahan fungsi ya antara si yang mengajukan dengan yang melakukan pembelian untuk biar tidak ada manipulasi di situ. Nah, selanjutnya itu ada juga prosedur penerimaan barang. Nanti dari pihak vendor itu akan mengirimkan barang nih ke gudang biasanya, langsung ke gudang. Biasanya karena kan kita ngajuin pembelian barang bahan baku ya kalau di sini ya. Nah, gudang itu akan menerima dan menghitung sesuai tidak dengan surat jalannya. Nah, nanti ketika dia melakukan penerimaan barang itu dia akan ngecek, oh, barang yang dibeli ini, katakanlah AB 1.200 kalau kulkas, terus ada freon, ada apa gitu misalkan. Nanti penerimaan barang dia catat, nanti dia bikin kartu penerimaan barang nih. Kartu penerimaan barang ini, nanti kan dia setelah melakukan pencatatan, nah nanti kartu penerimaan barang ini akan diberikan nih ke divisi purchasing. Udah sesuai apa belum nanti diberikan lagi ke divisi accounting atau mungkin di beberapa perusahaan langsung ke accounting ya untuk dicatat sebagai inventory dalam sistem. Nah, kalau di tempat saya itu dia langsung ke bagian purchasing lagi. Jadi dari user orang gudang, gudang ngajuin ke pembelian, divisi purchasing atau pembelian, nanti purchasing pesan barang, purchasing melakukan pemesanan barang, habis itu barang datang langsung ke gudang, gudang melakukan penerimaan barang, nyatet, habis itu udah sesuai, atau misalkan ada yang kurang, dia bisa melakukan ngajuin dokumen penerimaan barang ini ke divisi purchasing. Divisi purchasing ini yang akan memberikan ke accounting. Kalau di tempat kerja saya ini seperti ini ya rulesnya teman-teman. Dan memang mungkin ada beberapa perusahaan yang dari penerimaan barang warehouse ini bisa langsung ke divisi accounting gitu. Karena yang biasanya mencatat dan memasukkan ke dalam jurnal itu biasanya divisi accounting dengan gantinya dia akan melakukan pembayaran juga melalui finance ya teman-teman. Seperti itu kurang lebih proses bisnisnya seperti itu ya teman kalau di perusahaan. Nah, di sini ada prosedur permintaan pembelian bahan baku. Seperti yang tadi saya bilang, ini ada surat permintaan pembelian. User ngaju ini ke divisi purchasing. Ya. Selanjutnya, di sini ada prosedur order pembelian. Nah, yang tadi saya bilang, bagian pembelian melaksanakan pembelian atas dasar surat permintaan pembelian dari gudang. Jadi gampang ya dipahaminya ya teman-teman. Dari user, orang gudang ini yang butuh bahan baku, ngajuin ke purchasing melalui PR dokumennya. Nah, nanti PR-nya itu di sini nanti teman-teman saya tunjukin sekilas ya terkait PR itu ada request atau permintaan pembelian dari si bagian gudang ke purchasing. Nanti purchasing sudah oke, dia bikinlah PO atau surat order pembelian, purchase order. Nah, nanti di situ ada setelah purchase order udah oke nih, masuklah ke bagian ke vendor kan, vendor kirim barang. Nah, masuklah lagi ke gudang nih. Nah, sesuai dengan surat order pembelian yang diterimanya. Nah, nanti bagian penerimaan ini gudang nih. Yang bagian menerima barang mencocokkan kualitas, kuantitas, jenis, serta spesifikasi bahan baku yang diterima dari pemasok dengan tembusan surat order pembelian.
Nanti dia akan membuat laporan penerimaan barang yang akan dikirimkan ke pada bagian akuntansi. Di sini ada dua pilihan ya teman-teman. Tergantung dari kebijaksanaan dari perusahaan. Kalau di tempat saya bagian ke purchasing dulu, baru ke akuntansi. Tapi kalau memang ada yang mau langsung ke akuntansi itu juga nggak apa-apa. Maksudnya kebijaksanaan perusahaan yang masing-masing. Mungkin dia mau ngekat langsung ke purchasing langsung ke akuntansi. Jadi nggak ada double cross check ya, langsung ke akuntansi aja gitu. Kalau kalau tempat saya itu ke purchasing dulu, purchasing bener-bener ngecek udah oke semua, baru dikasih ke akuntansi, ke bagian accounting gitu. Nah, ini ada form laporan penerimaan barangnya. Ini bisa di-adjust dan disesuaikan ya teman-teman tergantung kebutuhan dari perusahaan itu sendiri. Nah, di sini ada prosedur pencatatan penerimaan bahan baku. Nah, nanti di gudang itu punya namanya stock card ya teman-teman ya. Kartu gudang lah istilahnya. Seperti itu. Jadi nanti mereka akan mencatat apa aja yang telah mereka terima, mereka pakai berapa, sisanya berapa gitu. Sebenarnya sama aja sih sama kartu barang nih, hampir mirip. Nah, kartu persediaan ini juga sama aja ya teman-teman ya, tergantung dipakainya apa. Kalau di tempat saya ini ada stok kartu gitu di gudang, nanti dia yang akan catat berapa nerimanya, berapa dipakainya, berapa sisanya. Tapi kalau kartu persediaan biasanya ada harganya di situ. Cuman kalau bagian gudang nggak pakai kartu persediaan ini. Bagian gudang biasanya hanya pakai kartu barang atau kartu gudang ini atau stok card lah istilahnya kalau kita di perusahaan ya. Itu tuh karena gudang itu biasanya nggak tahu harga barang itu sendiri tuh, dia nggak akan tahu gitu. Yang tahu harga barang itu sebenarnya kan divisi purchasing ya teman-teman, yang melakukan bagian pembelian. Dan mungkin divisi accounting karena dia melakukan proses pembayaran kan. Seperti itu. Nah, nanti dari sini tuh ketika kita melakukan pembelian ada namanya juga kita melakukan pembayaran, tapi biasanya nggak langsung bayar sih. Ada termnya istilahnya gitu. Jadi kita bayar itu bisa sesuai dengan termnya, bisa ada yang dikasih waktu tenggat waktu 1 bulan, ada juga memang yang cash. Cuman perusahaan-perusahaan jujur ya jarang ada yang mau bayar langsung tunai gitu. Pasti mereka kebanyakan minta waktu keringanan 1 bulan atau gimana atau 2 bulan melakukan pembayaran. Ada TOP-nya istilahnya seperti itu, term of payment-nya. Nah, sedangkan biaya yang diperhitungkan dalam harga pokok bahan baku yang dibeli itu meliputi beberapa komponen. Yang pertama, ada harga beli bahan baku. Yang kedua, ada biaya pengangkutan atau freight in. Jadi kayak dia sama biaya perjalanan kan itu ada biayanya ya teman-teman ya, kayak biaya tol, biaya bensin dan lain sebagainya, biaya pengangkutan lah itu istilahnya. Itu nanti masuk ke dalam sini gitu. Ada biaya asuransi perjalanan juga. Kalau kita tahu kan sekarang kan banyak ya di Shopee aja ada asuransi perjalanan kan, teman-teman tahu sendiri. Nah, biaya penanganan itu untuk memindahkan bahan baku di gudang atau tempat penyimpanan, termasuk biaya tenaga kerja dan peralatan yang digunakan untuk menangani bahan baku. Ada biaya pajak dan biaya masuk. Biasanya nih kalau produknya import ya, pasti ada biaya masuknya lumayan besar ya pajaknya. Dan ada biaya penyimpanan untuk menyimpan bahan baku itu. Terus ada juga diskon pembelian. Oke, sampai sini pembelajaran kita pada hari ini. See you on next video.